Gimana Menembus Ibrahim? menembus sampai berapa Pak maksimalnya? Nggak tahu, pokoknya begitu 2 juta Hmm. itu arah menuju hiperinflasi, tapi terkendali, tetap inflasi saja. Shalom sahabat John Pregado. Senang sekali bisa bertemu kembali dengan sahabat di channel ini. Terima kasih sahabat sudah mendukung channel ini sampai hari ini. Saya berdoa kepada Tuhan, kiranya Tuhanlah yang membalas dan memberkati kita semua. Amin. Amin. Nah, gimana Selamat Ibrahim? malam Pak. Apa informasi untuk perkembangan selanjutnya kita Pak? Ingat, Yesus mati, Ya, bangkit hidup kembali. bangkit hidup kembali. Kuasa yang sangat berat dan sulit untuk dikalahkan oleh siapapun adalah kematian. Dan pada waktu Yesus mati, Ya. bangkit hidup kembali, tidak perlu dibantu sama baby sister. Tidak perlu dibantu para pendoa. Para pendoa. Tapi Yesus mati dan bangkit hidup kembali. Yes, betul Pak. Tanpa dibantu siapa-siapa. Betul. Karena dia adalah Tuhan dan Elohim. Yes. Jadi kalau kita percaya Yesus, kita dibangkitkan hidup kembali. Amin. Pada itu kita meninggal. Nah, kalau Yesus mati, tidak bangkit, sia-sialah iman kita. Betul Pak. Tapi Yesus mati dan bangkit hidup kembali. Amin. Gimana Ibrahim? Betul sekali Pak Daud. Yesus kita bangkit Pak, bukan mati. Oke. Dan nanti setelah emas yang bakal naik perak, berlipat-lipat adalah perak. Perak Pak Daud ya. Karena itu harus siap-siap untuk beli perak. 10 tahun lagi Pak ya. Pokoknya akan naik terus itu. Berlipat-lipat. Berlipat-lipat. Jadi harus siap-siap. Gimana Ibrahim? Luar biasa. Sesuai kata Pak Daud, sekarang emas naik Pak. Sudah 2 juta kan? Sudah 2 juta. Gimana Ibrahim? Menembus sampai berapa Pak maksimalnya Pak? Nggak tahu. Pokoknya begitu 2 juta, itu arah menuju hiperinflasi. Tapi terkendali. Tetap inflasi saja. Oh, oke. Tetap apa? Inflasi saja. Tetap terkendali. Jadi kita bersyukur punya presiden Pak Prabowo. Kenapa? Dia pasti mengutamakan keamanan dan kedua pangan. Gimana Ibrahim? Luar biasa. Jadi solusinya Pak, apakah boleh jual emas sekarang atau tunggu nanti Pak? Belum bisa ngomong, penting udah 2 juta kan. Tahan dulu Pak ya berarti ya, belum bisa ngomong ya. Ya. Gimana Ibrahim? Luar biasa Pak Daud, prediksinya tepat seperti apa yang Pak Daud katakan. Luar biasa. Ada informasi lain lagi Pak untuk ke depan seperti apa kita Pak? Kita percaya buat Tuhan berkarya, bergerak dengan kuasanya. Oke, kita punya jawab ya. Oke, kita langsung Pak Daud. Yang pertama Monica dari Depok, silahkan. Buka unmute-nya Ibu Monica. Ya, Pak Daud. Salam Pak. Ya. Oke, gimana? Salam. Mohon doanya saya Pak. Doakan saya dan usaha kami Pak Daud. Oke, kita doa ya. Aku mohon kuasa Elohim bekerja, kekuatan Elohim bekerja. Amin. Bebaskan dari yang jahat, bebaskan dari kutuk, amin. Bebas dari kegelapan. Amin. Darah Yesus bebaskan, darah Yesus sembuhkan. Amin. Amin. Lanjut. Oke, selanjutnya Valentina Palangkaraya.
Silahkan Valentina. Silahkan Bu. Salam Pak Daud. Berapa minggu ini sering mimpi kayak ngelihat kepala sama sering mendengar suara. Ya, kita doa ya. Darah Yesus hancurkan kutuk. Darah Yesus hancurkan mantra. Darah Yesus bebaskan. Amin. Demi nama Yesus, roh jahat Tuhan. Darah Yesus buka berkat. Darah Yesus buka masa depan. Demi nama Yesus, roh jahat keluar. Amin. Amin. Lanjut. Oke, selanjutnya Han Juan Cirebon. Silahkan Pak. Ya, salam Pak Daud. Ya, Saya gimana? malam ini mau tanya dan minta didoakan ada dua. Yang pertama, dari orang tua saya ada penyembahan berhala. Apakah dari penyembahan berhala itu ada kutuk yang mengikuti saya dan dampaknya ke keluarga saya? Yang kedua, ada seseorang yang mencoba untuk mengirim makanan, tapi makanan tersebut ada kayak isinya tuh Pak Daud. Nah itu Kita doa untuk makan kuasanya ya. Dan saya sempat makan sedikit, itu ada dampaknya nggak ke saya? Terima kasih Pak Daud. Udah bebas ini ya. Doa ya. Darah Yesus hancurkan kutuk. Darah Yesus hancurkan mantra. Demi nama Yesus roh jahat keluar. Buka berkat, buka masa depan. Amin. Amin. Lanjut. Selanjutnya Dian Kristi Kuala Kurun. Silakan Ibu Dian. Ya, Halo. langsung Bu. Silakan Bu. Pak Daud ya. Halo. Iya. Begini Pak. Jadi saya ini kemarin kena santet. Udah lama. Jadi saya juga ada tumor saraf di tulang leher. Terus saya tolong didoakan Pak, karena saya sering gagal, sering bangkrut, sering sial. Kita doa ya. Apakah ada kutuk yang mengikuti karena Ada. apa? Ada. Iya Pak. Angkat tangan dulu, kita doa ya. Darah Yesus hancurkan kutuk. Darah Yesus hancurkan mantra. Darah Yesus bebaskan. Demi nama Yesus roh jahat keluar. Darah Yesus buka berkat, buka masa depan. Amin. Amin. Lanjut. Oke, yang terakhir Ibu Esther Limbong Makassar. Silakan Ibu Esther. Ya, salam. Saya mau tanya, apakah saya masih ada kutuk keturunan? Karena pernah ada kejadian, ada keluarga bawa pisau di dalam rumah, seperti jimat-jimat gitu, saya pegang memang terangkat. Tapi karena saya teriak darah Yesus, saya turun lagi kembali. Dan pada saat itu memang sudah didoakan dan dibuang. Kita doa ya. Adakah tidak? Kita doa ya. Darah Yesus hancurkan kutuk. Darah Yesus hancurkan mantra. Darah Yesus bebaskan. Demi nama Yesus roh jahat keluar. Darah Yesus buka berkat, buka masa depan. Amin. Amin. Oke, terima kasih Pak Daud. Terima kasih sahabat sudah mengikuti dan menyaksikan tayangan kami hari ini. Saya yakin dan percaya kita pasti diberkati melalui tayangan hari ini. Sahabat, bila diberkati dengan tayangan kami, marilah kita dengan murah hati share video ini kepada teman-teman kita yang lain, agar mereka juga tidak kehilangan informasi dan mereka juga diberkati. Diberkati untuk memberkati. Sahabat John Pregador, banyak sekali pelajaran yang kita bisa ambil dari sesi hari ini. Catatlah baik-baik poin-poin yang telah disampaikan, simpan dalam hati, dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Saya yakin dan percaya itu bisa menjadi pelajaran dan rema buat kita, sekaligus membuat kita bijaksana dan bertanggung jawab dalam menjalani kehidupan ini. Sahabat John Pregador, apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, tetaplah percaya kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, pegang firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah pedoman hidup kita yang menuntun kita kepada jalan yang benar, yang membawa kita kepada keselamatan yang kekal. Jadi sahabat, mari kita mempergunakan waktu ini sebaik-baiknya. Selama hidup, selama masih diberikan kesempatan untuk berkarya, mari kita beri yang terbaik kepada Tuhan. Karena dalam hidup ini, di kekalan, Tuhan telah sediakan 5 mahkota bagi mereka yang taat, setia, dan melakukan firman Tuhan. 5 mahkota telah Tuhan sediakan. Apa saja itu? Pertama, mahkota abadi. Diberikan untuk melatih
pengendalian diri, dan berjuang untuk menjadi yang terbaik yang Anda bisa untuk Tuhan. 1 Korintus 9 ayat 25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh sesuatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. 2. Mahkota kemegahan diberikan untuk memenangkan orang lain bagi Kristus. 1 Tesalonika 2 ayat 19. Sebab siapakah pengharapan kami atau sukacita kami atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya, kalau bukan kamu. Mahkota kemegahan memenangkan jiwa. 3. Mahkota kebenaran diberikan untuk yang merindukan kedatangan Kristus. Dia tetap setia dan tidak meninggalkan Tuhan. 2 Timotius 4 ayat 8. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Bila kita setia, taat, dan tidak murtad, dan merindukan kedatangannya, maka pasti kita akan mendapatkan mahkota kebenaran. 4. Mahkota kehidupan diberikan untuk bertahan dalam pencobaan. Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Ketika kita dalam pencobaan, kita tetap setia kepada Tuhan. Ketika kita dianiaya, kita tetap mempertahankan iman kita. Maka orang seperti inilah yang akan mendapat mahkota kehidupan. Wahyu 2 ayat 10. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan dilemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. 5. Mahkota kemuliaan diberikan untuk rajin dan setia mengembalakan kambing domba gereja atau jemaatnya Tuhan. 1 Petrus 5 ayat 4. Maka kamu apabila gembala agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Untuk mendapatkan mahkota, kita harus mengikuti peraturan pertandingan dan mencapai garis akhir serta tetap memelihara iman kepada Tuhan Yesus. 2 Timotius 2 ayat 5. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. 2 Timotius 4 ayat 7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Wahyu 3:11. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Sahabat John Pregador, ada berita yang indah buat kita, bahwa ketika kita percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus, tersedia 5 mahkota yang Tuhan sediakan untuk kita, yang mana yang layak kita terima. Selama hidup, kerjakan bagianmu, layani Tuhan, beritakan firman, dan menangkan jiwa. Maka engkau akan pasti mendapatkan salah satu mahkota ini. Sahabat, apabila engkau dalam kesusahan, ingatlah firman ini. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Diberkati orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambat akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu
hari depan yang penuh harapan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Tetaplah berpegang pada janji Tuhan. Diberkati sahabat John Pregador dimanapun berada. Pekerjaan apapun yang sedang dikerjakan, Tuhan buat berhasil. Darah Yesus buka dalam berkat, keberuntungan, keberhasilan, masa depan yang penuh harapan diberikan Tuhan kepada setiap pendengar setia John Pregador. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami percaya setiap hari adalah hari yang baik Engkau berikan kepada kami. Dan hari ini pun kami merasakan kebaikan Tuhan dan tidak ada alasan kami untuk tidak mengucap syukur. Terima kasih sepanjang hari yang Tuhan berkati. Terima kasih renungan kabar baik yang sudah kami dengar hari ini. Diberkatilah kiranya semua pendengar setia John Pregador. Dibukakan jalan berkat, jalan keberuntungan, keberhasilan mereka. Pekerjaan mereka berhasil dan beruntung. Keluarga mereka diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pertemukan kami di hari-hari berikutnya dengan keadaan sehat dan baik, diberkati oleh Tuhan Yesus. Terima kasih buat pembicara narasumber hari ini. Diberkati pekerjaan, usaha, bisnis apapun yang mereka kerjakan, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Terima kasih Tuhan Yesus. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.